Ini yang paling penting, titipan keluarga yang berkumpul 4 hal tadi. Nah, Abbas ini salah satunya menggunakan titipan dunia dari Allah untuk bisa memperbaiki keluarganya supaya dekat dengan Allah. Karena yang dibawa ke akhirat nanti itu bukan titipan dunia yang 4 tadi, itu cuma bekal. Yang bisa kita bawa salah satunya mengantar ke surga itu keluarga besar kita. Saya berikan kabar baiknya, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Perhatikan baik-baik. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Allah siapkan surga Aden. Dan ada orang-orang yang akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari ayahanda dan ibundanya, orang tuanya. Jadi ketika masuk surga, ayah ibu antum ikut bareng-bareng nih. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau suami istrinya ikut ke surga, bapak ibu suami, bapak ibu istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunannya, bukan aulad. Kalau aulad anak-anak, kalau dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi sampai berakhir kehidupan. Sepanjang mereka saleh, salatnya saleh, maka ke surga bersama-sama. Tidakkah Anda bisa membayangkan dalam pelukan dunia tadi saya lihat seorang ibu bawa anaknya timang, senyum begini. Apa Anda tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti? Bagaimana jika suatu saat berpisah? Karena sudah ada kisah di masa lalu, suami berpisah dengan istrinya, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Istri berpisah dengan suaminya, seperti Asia berpisah dengan Fir'aun. Kisah itu ditampilkan pada kita bukan untuk jadi cerita, tapi supaya antum menata manhaj hidup antum. Jangan sampai antum seperti itu. Maka itulah dibaca oleh para sahabat. Umar bergerak menata anaknya, Amr bin As menata anaknya, Abbas menata anaknya, mau laki-laki mau perempuan. Malik meninggal, istrinya Malikah, anaknya Anas ditata lagi oleh ibunya, single parent. Maka Abbas menjadikan aset kehidupannya untuk bisa membawa aset keluarganya. Beliau menginginkan bukan cuma saya yang soleh sendirian, anak saya, keluarga saya, kerabat saya, yuk masuk surga bersama-sama. Apa antum tidak membayangkan nikmatnya melihat senyuman anak kita tiba-tiba berpisah di akhirat nanti? Dan itu abadi. Kalau berpisah dunia, besok kita lihat. Tapi kalau berpisah akhirat, kapan antum bisa lihat lagi? Kenapa antum tidak menyiapkan itu semua? Maka teman-teman, Abbas menyiapkannya. Beliau aktif dalam pekerjaan bisnisnya, tapi masih punya sempat waktu untuk ikut ta'limnya Nabi, sampai hafal 200 hadis. Nah, saat tidak sempat ke majlis Nabi inilah beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk menggantikan hadir di majlis Nabi. Perhatikan, Abbas itu punya anak sulung namanya Fudail. Itu dikhidmatkan pada Nabi, membantu kehidupan Nabi. Antum tahu kisah Nabi saat akan meninggal? Bukankah beliau wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kan beliau berwudu dulu kan? Pertanyaan saya, siapa yang membawakan air wudunya? Yang membawakan air wudunya adalah Fudail radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Abbas. Dia yang sulung dikhidmatkan membantu Nabi, yang bungsu mengambil ilmu dari Nabi SAW. Karena dia belum bisa membantu Nabi lahir itu, maaf, usia beliau sebelum hijrah 45 tahun. Wafat Nabi dalam usia beliau 13-14 tahun. Maka saat bapaknya kemudian bisa ta'lim, dibawa anaknya. Anak itu ketika dibawa mengukirnya seperti di atas batu, lebih tajam ingatan dibanding bapaknya. Bapaknya nyatat belum tentu benar catatan, anak nggak nyatat, hafal itu, hafal. Saya pernah mengajar di Bekasi. Begitu mengajar ada anak terlihat aktif, dia naik kursi ini itu. Bapaknya merasa malu, dibawa dari ruangan masjid keluar. Saya bilang tolong biarkan, gak apa Ustadz, dia keluar. Begitu keluar, dia ulangi kata-kata saya dari awal sampai terakhir dia keluar. Saya bilang tolong masukkan kembali anaknya, karena dia lebih pandai daripada bapaknya. Masuk anaknya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Maka Abdullah kecil dibawa. Beliau sibuk disimpan di majlis Nabi. Karena bergaul dengan orang soleh, dan tidak ada orang paling soleh kecuali Nabi, maka muncullah kecintaan kepada orang itu. Ini manhaj yang kedua. Jika ada orang soleh di dekat antum, maka cobalah dekatkan anak-anak antum dengan yang bersangkutan. Dekat dengan tukang minyak wangi, kedapatan bau harumnya. Ya, dekat dengan yang macam-macam yang kotor, kedapatan bagian dari kotorannya. Antum dekatkan dengan yang baik, maka Masya Allah, muncul kecintaan pada Nabi. Ingin belajar dengan Nabi, bahkan ingin menginap di tempat Nabi menginap. Dari mana celahnya? Dicari oleh beliau. Nginapnya di mana sekarang? Di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Saya ingin menginap di tempat itu saat Nabi ada di situ. Kecintaan muncul, segalanya ada. Masya Allah, saat wafat Rasulullah SAW, anak ini baru berusia 13 mau ke 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis.
Dan setiap hadisnya disampaikan, bapaknya dapat pahalanya. Sampai ulama mengabadikan dalam kitab hadisnya, ketika disebutkan kalimat Abdullah, hilang Abdullahnya, ibnunya muncul, Abbasnya yang muncul. An ibni Abbasin, anak Abbas, anak Abbas, anak Abbas. Apa maksudnya? Ingin memberikan pesan kepada kita para ulama hadis. Hei, Abbas itu keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengusaha sukses, surganya dekat dengan Nabi SAW, dan Masya Allah, dibalik kesuksesannya, bisa membuat anaknya pun sukses. Antum bukan sahabat Nabi, bukan paman Nabi, maaf tidak sekaya Abbas, surga belum terjamin, tidak ada ayat Quran menjamin Quran antum, dan tidak ada ayat Quran menjamin surga antum. Pertanyaannya, hei antum sekalian para ayah, berapa banyak waktu antum diinvestasikan untuk membuat pendidikan terbaik untuk anak-anaknya? Kadang-kadang kita suka tidak adil, berangkat gelap, pulang gelap untuk mencapai dunia. Bukankah dunia itu dibawa untuk memberikan nafkah terbaik untuk keluarga? Aset paling hebat itu anak-anak, keluarga kita. Jangan sampai semangat kita mengejar di luar, melupakan keluarga kita, itu yang paling bahaya. Coba teman-teman kembalikan. Itulah Abbas, itulah Abdullah, dan setiap Abdullah menyampaikan bagian-bagian dari hasil dari pengetahuannya, maka orang tuanya itu mendapatkan bagian dari pahalanya. Ibrahim itu alaihi salam Nabi. Gelarnya Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Khalil itu yang paling dekat sekali, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah, surganya jelas terjamin. Tapi Anda tahu, dan beliau termasuk yang paling cepat mempraktikkan perintah Allah. Diuji lama tidak punya keturunan, begitu punya mesti dipisahkan. Quran surah 14 dengan namanya Ibrahim alaihissalam ayat 37. Diminta dipisahkan dari bapak ibunya, disimpan di tempat yang justru tumbuhan pun kering, artinya air sulit didapatkan. Biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram. Duhai Allah, Kau perintahkan hamba meninggalkan anak tercinta yang masih memerah bayi itu dengan ibunda yang sangat hamba sayangi, ya Rabb. Di tempat yang nyaris tumbuhan pun tidak tumbuh, hamba hanya titipkan kepadamu, ya Rabb, yang Kau punya kuasa atas segalanya. Pasti ada hikmah kebaikan di sini. Perhatikan baik-baik. Begitu ditinggalkan Ismail alaihissalam dengan ibundanya Sayyidah Hajar alaihissalam, kembali beliau ke Palestina. Jarak Palestina ke Mekah, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, itu kalau pakai bis bisa sehari 2 malam. Tapi ayah yang Rasul ini, ahli surga ini, yang Nabi dan Khalilullah ini tidak menjadikan kesibukannya sebagai Rasul berdakwah, suami untuk mencari nafkah, tapi tidak melupakan sifatnya sebagai seorang ayah untuk memberikan kasih sayang pada anaknya. Masya Allah, setiap waktu selalu ada luang untuk menengok anaknya di Mekah, menyeberang, sampai disebut dengan Ibrahim sang penyeberang. Kadang-kadang katanya mustaq dalam bahasa Arab Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Itu masih punya waktu nengok anaknya pada di Mekah, jalan, memastikan dengan siapa bergaulnya, ada bagaimana perkembangan tempatnya, dari siapa dia mendapatkan makanannya, tumbuh itu ada, bisa bolak-balik, itu antum bayangkan. Sehingga ketika bapak itu punya rasa kepada anak, perhatiannya dalam, maka Ismail pun anaknya punya rasa pada bapak, karena tidak pernah merasa kehilangan perhatian dari bapaknya. Apa buktinya? Begitu Nabi Ibrahim punya tugas di Mekah dengan izin Allah, maka Ibrahim dan Ismail, kemudian Ismail mendengar dan melihat itu, maka muncul kepekaan jiwanya. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Muncul tugas untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur luluh lantak di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ditinggikan kembali, ditinggikan yarfa'. Ya, Ka'bah disebut dengan bait. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim ditugaskan meninggikan bangunan Ka'bah, tiba-tiba Ismail datang membawa batu di belakangnya. Kalau bahasa kita, Pak, boleh nggak saya bantu? Itu belum balik, mau bantu. Mau bantu, Anda bayangkan. Teman-teman, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Nabi Ismail alaihissalam bisa membantu bapaknya kalau tidak punya rasa pada bapaknya? Dan bagaimana mungkin bapaknya maaf, bisa mendapatkan rasa itu kalau tidak ada perhatian dari bapak terhadap anak? Yang hebat itu, maaf, Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, suami, bapak. Di balik kesibukannya sebagai seorang suami mencari nafkah, sebagai seorang Rasul dan Nabi menyampaikan risalah, masih punya waktu untuk menengok anaknya jalan kaki. Antum sesibuk apa sih? Nabi bukan, Rasul bukan, Khalilullah juga bukan, surga belum ada jaminan, kerja lagi, tapi tidak pernah punya waktu untuk melihat perkembangan anaknya. Jadi
Jadi pantas kalau kemudian anaknya tumbuh tidak punya perhatian terhadap antum. Kalau satu kali anak tidak mendengar tentang apa yang antum sampaikan, tolong jangan marahi anak. Ingat-ingat dulu berapa besar perhatian antum kepada anak antum. Dan hebatnya, kalau perhatian antum sejalan dengan jiwa, maka anak pun tidak rela kemudian meninggalkan ayah dan ibunya dalam keadaan menderita, mengorbankan jiwanya. Itu hal yang biasa. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan di mimpi, cuman mimpi pak, mimpi bu, menyembelih anaknya. Quran surah 37 itu ayat 102 sampai 109. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat, ketika Ismail sudah semakin dewasa, cara komunikasinya beda. Bukan sayang lagi, bukan perintah lagi, tapi jadi teman. Ini manhaj dari Al-Quran. Ajak diskusi. Ibrahim bisa menyampaikan karena beliau nabi. Nah, papa lihat di mimpi papa sembelih Ananda. Bagaimana pendapat Ananda? Hebatnya anak ini karena dapat perhatian jiwa dan raga dari ayahandanya, tidak nunggu waktu. Kata beliau, ya abatif'al. Bahasanya menggunakan adab tif'al, kerjakan sekarang, jangan tunda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah insyaallah dapati saya termasuk orang sabar. Jangan tunda ayah, kerjakan, itu pasti kebaikan.